Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Saputra Rangkuti, NIM 201211812. Dari Lokal PAI 3G, tugas Psikologi Perkembangan Anak, dosen pengampu, Bapak Iskandar SAG, MPD, MSI, PhD. Materi pada kesempatan ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan di dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang menjadi fokus perhatian adalah peserta didiknya. Baik itu di taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan menengah, ataupun di perguruan tinggi, dan pendidikan untuk orang dewasa lainnya. Bila kita kaji dengan cermat, fokus perhatian kita ini ke peserta didik sangat menarik, baik secara individu maupun secara kelompok. Sebagai seorang guru atau pengelola suatu pendidikan, Anda perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, agar dapat mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di kelas Anda secara tepat. Secara umum, setelah mempelajari modul ini, kita diharapkan dapat menjelaskan hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat menjelaskan yang pertama, pentingnya mempelajari anak, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, fase-fase perkembangan, hukum-hukum perkembangan, hakikat pengalaman belajar, dan kaitan perkembangan dengan pengalaman kerja. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pada modul ini, Anda akan mengkaji tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta alasan mengapa kita perlu mempelajarinya. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan akan diketahui pada umur berapa anak mulai berbicara dan mulai mampu berpikir abstrak. Yang kedua, pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu kita untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Bila seorang anak dari taman kanak-kanak tidak mau sekolah lagi karena diganggu temannya, apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tuanya? Bila anak selalu ingin merebut mainan temannya, apakah dibiarkan saja? Psikologi perkembangan anak membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menunjukkan sumber-sumber jawaban serta pola-pola anak mengenai pikiran, perasaan, dan perilakunya. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Fasta tahun 1992 mengemukakan bahwa panjang bayi menjadi hampir 2 kali pada usia 4 tahun. Anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Pada usia antara 10 dan 12 tahun, anak perempuan tumbuh dengan pesat. Sedangkan pada anak laki-laki, hal itu terjadi pada umur 12 dan 14 tahun. Fasta selanjutnya mengatakan bahwa tinggi badan berlangsung sampai sekitar umur 15 atau 16 tahun pada anak perempuan, dan pada anak laki-laki sampai umur 17 atau 18 tahun. Pertumbuhan berlangsung selama masa kanak-kanak, tetapi tidak dalam kecepatan yang tetap. Kemudian kecepatannya menurun dan menjadi pesat kenaikannya pada masa adolesen dan selanjutnya berhenti. Lanjut. B. Pengertian perkembangan. Para ahli psikologi telah mengkaji bahwa perkembangan manusia itu kompleks, merupakan teka-teki dan tantangan untuk digali informasinya. Untuk memahami terlebih dahulu harus dipahami bahwa psikologi adalah kajian ilmiah tentang perilaku, terutama perilaku manusia. C. Proses perkembangan. Berikut ini adalah beberapa hal yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 1. Masa perkembangan yang tepat, yang cepat pada anak, terjadi pertumbuhan yang spesies lain. 2. Pengaruh yang lama, alasan lainnya mengapa mempelajari anak ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun awal memberikan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya.
3. Proses yang kompleks para peneliti yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks. Yang keempat, nilai yang diterapkan kebanyakan ahli psikologi perkembangan melakukan penelitiannya dalam laboratorium dan seringkali mengkaji pertanyaan-pertanyaan teoritis berdasarkan hasil penelitiannya. Yang kelima, masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan, penuh teka-teki, serta menarik untuk dikaji. D. Fase-fase perkembangan. Setiap orang berkembang dengan karakteristik tersendiri. Hampir sepanjang waktu, perhatian kita tertuju pada keunikan masing-masing. Sebagian manusia berkembang melalui tahap-tahap yang umum. Misalnya, mulai belajar berjalan pada usia 1 tahun, tenggelam pada permainan, fantasi pada masa kanak-kanak, dan belajar mandiri pada usia remaja. Sebagaimana pengertian di atas, dalam perkembangan terdapat pertumbuhan pola gerakan itu kompleks karena merupakan hasil produk dari beberapa proses, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial. Proses-proses biologis meliputi perubahan-perubahan fisik individu, gen yang diwarisi dari orang tua, perkembangan otak, penambahan tinggi dan berat, keterampilan motorik, dan perubahan-perubahan hormon pada masa puber mencerminkan peranan proses-proses biologis dalam perkembangan. Proses kognitif meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada individu mengenai pemikiran, kecerdasan, dan bahasa. Mengamati gerakan mainan bayi yang digantung menghubungkan dua kata menjadi kalimat, menghafal puisi, dan memecahkan soal-soal matematika mencerminkan peranan proses-proses kognitif dalam perkembangan anak. Nah, dari penjelasan tadi ada 3 proses, yaitu proses biologis, proses sosial, dan proses kognitif. Hendaknya selalu diingat bahwa antara ketiga proses, yaitu biologis, kognitif, dan sosial, terdapat jalinan yang erat. Anda akan mengetahui bagaimana proses sosial membentuk proses kognitif. Akan sangat membantu dan memudahkan untuk mempelajari berbagai proses yang mempengaruhi perkembangan anak dengan tetap mengingat bahwa Anda sedang mempelajari perkembangan anak yang terintegrasi sebagai manusia seutuhnya dan memiliki kesatuan jiwa dan raga. Perubahan pada proses merupakan produk dari proses biologis, kognitif, dan sosial. Proses itu terjadi pada perkembangan manusia yang berlangsung pada keseluruhan siklus hidupnya. Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan maka dilakukan berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia dengan sebutan fase, Santrop, dan Yusen. Membaginya atas 5, yaitu fase pranatal, saat dalam kandungan, fase bayi, fase anak-anak kawal, fase anak akhir, dan fase remaja. Perkiraan waktu ditentukan pada setiap fase untuk memperoleh gambaran waktu suatu fase itu dimulai dan berakhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.